Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, taufik yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan itu semua kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah dalam rangka untuk thalabul ilmi, meskipun dalam suasana yang hujan, dengan hujan yang cukup deras. Semoga apa yang kita niatkan ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh yang berlimpah balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik balasan di akhirat maupun balasan di dunia. Balasan di akhirat yakni mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan balasan kebaikan di dunia yakni dengan hadirnya kebaikan-kebaikan setelah kita melaksanakan thalabul ilmi ini. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau pernah menyampaikan bahwa jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari sebuah kebaikan adalah lahirnya kebaikan-kebaikan setelahnya. Oleh karenanya kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kegiatan kebaikan kita ini, yakni talabul ilmi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan barokah dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasan dengan kebaikan yang banyak. Dan di antara balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah setelah kita melaksanakan talabul ilmi ini, Allah akan mendatangkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak, yakni mampu melahirkan ketaatan-ketaatan yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada uswah kita, teladan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu ghulul. Ghulul yaitu penggelapan harta. Ini dosa yang berkaitan dengan hak adami, dosa yang berkaitan dengan hak antara manusia dengan manusia yang lain, khususnya berkaitan dengan harta. Karena dosa antara seorang hamba dengan hamba yang lain ada kalanya bisa dalam perkara kehormatan, ada kala
bisa dalam perkara harta. Dan ghulul itu adalah dosa sesama anak Adam yang berkaitan dengan harta. Maka kemudian Imam Az-Zahabi melanjutkan pembahasan setelahnya yang masuk dalam kategori dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman neraka, yakni az-zulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil. Dan ini masih ada sedikit kaitan dengan ghulul. Hanya kalau ghulul itu spesifik dalam perkara penggelapan harta atas harta yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada dia lewat perantara orang lain, atau dalam arti bahwa harta ini adalah harta umat yang diamanahkan kepada dia tetapi kemudian dia menggelapkan harta tersebut. Ini ghulul, kedzaliman dalam hal harta yang sifatnya spesifik menyalahgunakan amanah. Adapun selanjutnya yaitu yang lebih umum, az-zulmu. Di antara dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi itu adalah kedzaliman bi akhdhi amwalin nasi, yaitu dengan mengambil harta orang lain bil batil, dengan cara yang batil. Memiliki harta orang lain dengan cara yang batil. Karena kepemilikan harta itu hanya bisa berubah atau berpindah karena satu akad. Kepemilikan harta dari satu orang kepada orang lain itu hanya bisa berpindah karena satu akad atau karena situasi tertentu. Misalnya akad jual beli, baru kemudian harta itu bisa berpindah kepada orang lain. Akad hibah, baru kemudian harta itu bisa berpindah kepada orang lain. Akad wakaf, baru bisa harta itu berpindah dari dia kepada orang lain atau kepada institusi lain. Akad sewa menyewa, harta itu bisa berpindah kepada orang lain dalam rentang waktu tertentu, pinjam meminjam dan seterusnya. Nah, di antara perkara dosa yang masuk dalam kategori dosa besar al-kabair itu adalah mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Tidak dengan jual beli, tidak dengan sewa menyewa, tidak dengan pinjam meminjam, tidak dengan akad hibah, tidak dengan akad-akad yang lain. Tetapi pengambilan harta ini dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang pertama yang dijadikan oleh Imam Az-Zahabi sebagai dalil bahwa mengambil harta orang lain tanpa hak, tanpa alasan yang benar, ini merupakan dosa besar, adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 188. Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mangko niki, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak disyariatkan oleh agama Islam. Wa tudlu biha ilal hukam, dan jangan pula kalian menyuap para hakim. Jangan kalian memakan harta orang lain di antara kalian dengan cara yang batil, dan jangan kalian menyuap para hakim. Karena dalam hadis yang lain, suap menyuap itu juga termasuk dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman yang tidak ringan. Ini yang pertama yang dijadikan oleh Imam Az-Zahabi sebagai dalil akan tidak bolehnya mengambil harta orang lain, dan bahwa ini adalah dosa yang besar di antara dosa-dosa yang besar dalam agama Islam. Tulisan-tulisan kecil ini adalah tulisan-tulisan taklik catatan kaki. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, dalil bahwa mengambil harta orang lain ini adalah perkara yang masuk kategori dosa besar. Firman Allah Subhanahu wa taala surat apa niki? Asy-Syura ayat 42, surat Asy-Syura ayat 42.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya tunjuk dengan pointer, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa. Sesungguhnya kesalahan itu adalah bagi orang-orang yang mendolimi orang lain, mendolimi manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan dia melampaui batas di atas muka bumi tanpa mengindahkan yang hak. Ulaika lahum, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azabun alim, azab yang pedih. Sementara kita tahu di awal pembahasan kitab Al-Kabair, di antara ciri-ciri dosa besar, dikatakan sebagai dosa besar adalah ketika dosa itu ada ancaman khusus di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang yang mendolimi orang lain, di antaranya adalah kedoliman dalam perkara harta. Ini diancam dengan lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan dalil akan besarnya dosa mengambil harta orang lain tanpa hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Wadzalimuna, dan orang-orang yang zalim itu, ma lahum, tidak ada bagi mereka, min waliyyin, seorang pelindung pun, wala nasir, dan penolong. Tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Padahal kita setiap hari meminta perlindungan. Di antaranya adalah berlindung kepada godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berapa banyak kemudian kita meminta perlindungan, meminta penjagaan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa waktu subuh, dan lain sebagainya. Nah, sementara kita selalu meminta perlindungan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang zalim itu, dan di antara kedzaliman itu adalah kedzaliman dalam masalah harta, tidak ada bagi mereka pelindung. Ketika kemudian mereka mencari perlindungan dengan mengatakan a'udzu, tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan perlindungan. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi, siapa di dunia yang mampu melindungi? Sementara perlindungan terbesar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nasir, dan tidak ada satupun bagi mereka seorang penolong pun. Kalau tidak ada yang menolong, nah, ya tidak tertolong. Padahal kita setiap hari membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Berdoa setiap hari memohon pertolongan, sementara dia dalam keadaan mendolimi orang lain. Maka malahum min waliyyin wala nasir, tidak ada bagi mereka pelindung dan tidak ada bagi mereka penolong. Sekali lagi, di antara kedzaliman yang masuk dalam kategori ini adalah kedzaliman dalam masalah harta. Pernah kita sampaikan bahwa kedzaliman itu minimal ada 3. Yang pertama adalah kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan kesyirikan. Yang kedua adalah kedzaliman terhadap dirinya sendiri, yaitu melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah kedzaliman kepada orang lain. Dan kedzaliman kepada orang lain itu ada kalanya. Yang pertama dalam perkara harta, yang kedua dalam perkara kehormatan, dan yang ketiga dalam perkara fisik. Mencela, menghina, mencaci maki, memfitnah, itu adalah mendolimi orang lain dalam perkara kehormatan. Memukul, menendang, melukai, membunuh, itu adalah kedzaliman kepada orang lain dalam perkara fisik. Mencuri, merampok, membegal, itu adalah kedzaliman kepada orang lain dalam perkara harta. Nah, orang yang kemudian mendolimi orang lain, tidak ada bagi mereka pelindung dan tidak ada bagi mereka penolong. Ancaman yang berat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian bayangkan bahwa tidak ada pelindung, tidak masalah, aku gede. Tidak. Sebesar apapun orang tetap membutuhkan
perlindungan, pertolongan. Makanya setiap hari tidak pernah lepas kita untuk berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betapa kemudian betul-betul kita itu setiap hari tidak bisa lepas dari perlindungan dan pertolongan dari Allah. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa Dia tidak ada pelindung dan penolong, maka kepada siapa lagi Dia akan meminta perlindungan dan pertolongan? Nah, ancaman orang-orang yang tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong ini ditujukan kepada siapa? Adz-dzalimun, orang-orang yang zalim. Kemudian yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair yang menunjukkan bahwa dosa mendolimi orang lain termasuk di dalamnya adalah kezaliman dalam berupa harta, memakan, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, itu semua adalah dosa besar. Adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhrajahul Bukhari, dalam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Hadis ini juga ditulis ulang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Adz-dzulmu, kezaliman itu, zulumatun adalah kegelapan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ada dua tafsiran yang dijelaskan oleh ulama minimal tentang kezaliman di sini, tentang kegelapan di sini. Hadisnya kan niki kan, al-dzulmu, kezaliman itu, zulumatun adalah kegelapan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kegelapan pada hari kiamat itu paling tidak ada dua tafsiran. Yang pertama adalah bahwa betul-betul gelap di akhirat, itu betul-betul gelap, sehingga kemudian dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, bingung dengan apa yang ada pada dirinya, gelap, tidak ada penerang, sementara dia butuh mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat, mencari kemudian haud telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat gelap, suasananya gelap bagi dirinya. Ini tafsiran yang pertama. Maknanya adalah makna secara hakiki bahwa betul-betul gelap di akhirat, tidak ada penerang sehingga dia tidak tahu jalan kemana dia harus menuju. Tafsiran yang kedua dari gelap ini adalah kinayah, adalah ungkapan, kiasan, majaz, bahwa maksud kegelapan di hari kiamat itu adalah suasana bagi dia yang kemudian tidak menentu, kalut, kebingungan. Meskipun dia bisa melihat suasana, tetapi bagi dia suasananya menjadi sangat menakutkan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim. Di antaranya adalah zalim dalam masalah harta. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamati. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Imam Adz-Dzahabi kemudian lebih mengkhususkan pembahasannya dalam perkara kezaliman harta. Yang tadi kita sampaikan itu, Imam Adz-Dzahabi sedang memuqaddimai bahwa kezaliman ini begini, kezaliman itu gelap di hari kiamat, kezaliman itu tidak ada pelindung dan penolong bagi dia, kezaliman itu seterusnya. Nah, di pembahasan selanjutnya Imam Adz-Dzahabi kemudian menjelaskan tentang lebih spesifik kezaliman yang kemudian dibahas oleh beliau adalah kezaliman dalam masalah harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Monggo niki. Man dzalama shibran minal ardi, siapa orangnya yang mendolimi, mengambil shibran, satu jengkal
Satu jengkal niku 1 kilan bahasa Tembara. 1 kilan niku sak enten iki. Pinten senti niki? Pinten senti niki? 15. 15-an. 10 sampai 15-an ya. Siapa orangnya yang mendolimi 1 jengkal atau mengambil 1 jengkal minal ardi, tanah orang lain, mengambil 1 jengkal tanah orang lain, ini sangat rentan manakala kemudian kita berada di tanah perbatasan. Ting saben atau ting griya niku ting di rumah ada batas tanah. Nah, tanah ini kemudian ketika pengukuran tanah dia melebihkan, atau dengan cara entah bagaimana caranya dia mengambil tanah milik orang lain, milik tetangganya, atau kalau di ladang, di sawah bagi yang punya, atau di tanah pekarangan, ini mengambil harta orang lain meskipun hanya 1 jengkal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuwiqahu ila sab'i ardina yaumal qiyamah. Pada hari kiamat 1 jengkal tanah yang dia ambil itu akan dikalungkan kepada dia di lehernya. Tidak hanya 1 jengkal, ila sab'i ardin, sampai 7 lapis bumi. 1 jengkal terus ke bawah. Oleh karenanya kepemilikan tanah itu hakikatnya adalah naik dan turun. Misalnya ini rumah ya, ini rumah. Maka kepemilikan tanah itu adalah segini terus ke bawah, dan segini dan naik. Maka kalau ini tanah kita, ini rumah begini, maka genteng kita tidak boleh sampai ke lontok ke sana kecuali atas izin dari sampingnya. Sudah mendapatkan izin atau sudah bilang atau sudah yang sini sudah ridho atau sudah saling mengetahui dan tidak dipermasalahkan, maka tidak masalah. Tapi kalau kemudian yang sebelahnya tidak ridho, maka tidak boleh. Karena tanah itu, ini tanah ya naik dan turun. Sehingga tidak boleh pula kalau misalnya ini tanah, kemudian dia membangun rumah di sini, gitu, terus di bawah itu digerong ke sana, nggak boleh juga. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagi orang yang mengambil 1 jengkal tanah saja, 1 jengkal, 1 kilan tanah milik orang lain, ini kan kezaliman dalam perkara harta, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, akan dikalungkan padanya sab'i ardin, 7 lapis bumi. Ini ancaman yang tidak main-main dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dengan cara yang batil. Oleh karenanya dalam masalah tanah ini misalnya, maka kita perlu hati-hati. Makanya kalau ada surat jual beli tanah atau perpindahan tanah itu kan biasanya pihak 1, pihak 2 tertanda saksi-saksi sampai ada materinya. Ini sangat diperlukan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganiaya, tidak akan mendolimi seberat 1 dzarrah pun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan ada kedoliman berlalu begitu saja meskipun seberat dzarrah. Dzarrah itu adalah ungkapan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang sangat kecil. Kalau kita baca syarah dari Syarahus Sunnah Imam Al-Barbahari yang disyarah oleh Syekh Utsaimin, di dalam kitab itu Syarahus Sunnah disebutkan tentang adanya kejadian di hari kiamat, kejadian sesama mukmin setelah mereka melewati sirat di atas jembatan di atas neraka, jembatan di atas neraka. Mereka setelah kemudian melewati sirat, mereka masuk surga. Tetapi setelah mereka melewati sirat, sebelum mereka masuk surga, maka di sana ada pembalasan atas sebuah kedzaliman.
Karena tidak ada satupun orang yang bisa masuk surga kecuali orang yang suci. Begitu yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk surga kecuali orang yang sudah suci. Dan ketika dia akan masuk surga, sementara dia masih ada kezaliman, berarti belum suci. Maka perlu disucikan di situ. Di antara cara menyucikan di situ adalah, dan ini yang kita berlindung kepada Allah dari semua itu adalah ketika kita punya kezaliman kepada orang lain belum terbayarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kebaikan orang itu dan akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala harusnya berikan kepada orang itu diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Atau kalau tidak seperti itu, maka diperintahkan untuk dikisos, dibalas. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin." Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan begitu saja ada kezaliman meskipun seberat satu biji sawi. Dzarrah. Wa fil hadis, dan dalam hadis ini adalah potongan dari hadis yang saya pernah baca dalam kitab Jami'ul Masail jilid yang ketiga yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hanya saja hadis ini derajatnya dhaif, tetapi minimal kita bisa ambil pelajaran dari hadis itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada 3 catatan kezaliman, catatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang pertama, catatan dosa diwan la yaghfirullah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Yang kedua, diwan catatan dosa la ya'ba'ullah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghiraukan. Artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah, karena Allah Subhanahu wa taala pada asalnya adalah zat yang afuwun, yang ghafurun dan ghafarun dan tawwab. Dan yang ketiga, dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan dosa itu berlalu begitu saja. Yang pertama, dosa yang la yaghfirullahu, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa itu, yaitu dosa berupa dosa kesyirikan. Ini dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa itu sebelum hamba itu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, diwan catatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni sebelum betul-betul hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu catatan dosa kesyirikan. Yang kedua, wa diwanun la ya'ba'ullah, dosa catatan dosa yang Allah tidak menghiraukan dosa itu. Dosa apa? Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba mendolimi dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang tidak berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bahkan andai seorang hamba itu belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang kemudian sampai di akhirat dan dia membawa dosa besar selain syirik, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni.
Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk tidak mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang itu ke dalam neraka terlebih dahulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan ia dari dalam neraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam surga berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Kenapa? Karena pada asalnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni dosa. Berapa banyak kemudian ayat dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa Allah itu Ghaffar, Maha pengampun, Ghafur, Maha pengampun, Tawwab, Maha mengampuni dosa, Afu, Maha memaafkan. Apalagi kalau kemudian orang itu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, maka janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala gimana ayatnya lupa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa, Ghafur, Maha mengampuni, dan Rahim, Maha penyayang. Dan yang ketiga, yang kemudian ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi di sini, wadiwanun, dan catatan dosa. Yang ketiga ini adalah potongan hadis, maka di sini ada titik-titik ini karena ini adalah potongan hadis yang akhir. Wadiwanun, dan yang ketiga catatan dosa. La yatrukullahu minhu syai'a, yang Allah tidak akan membiarkan begitu saja catatan itu berlalu. Yang pertama, catatan dosa yang Allah tidak akan mengampuni. Dua, catatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghiraukan. Dan yang ketiga, catatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan catatan itu berlalu begitu saja. Pasti akan diproses. Bahasa kita, pasti akan diproses. La yatrukullahu minhu syai'a, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan catatan itu berlalu begitu saja. Apa itu? Wa huwa dzulmul ibad, yaitu catatan dosa berupa kedzaliman kepada seorang hamba. Di antaranya adalah kedzaliman dalam perkara harta. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya Imam Adz-Dzahabi menuliskan di antara contoh kedzaliman dalam perkara harta yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan banyak ancaman di atas, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ancam itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghani dzulmun, orang kaya yang menangguhkan pembayaran hutang, dzulmun, itu kedzaliman. Orang kaya mampu membayar hutang tetapi dia tidak membayar hutang, maka dzulmun itu adalah, bukan tidak membayar hutang, menangguhkan membayar hutang, itu adalah kedzaliman. Apalagi tidak membayar. Orang kaya yang punya hutang, dia bisa membayar hutang itu, tapi dia menangguhkan pembayaran hutang, maka itu termasuk kedzaliman. Kecuali kalau memang belum jatuh tempo, misalnya berhutang kepada si A, kapan terakhir harus membayar? Tanggal 30 Februari. Berarti mboten dibayar-bayar nih. Karena tidak ada tanggal 30. Tanggal 15 Februari misalnya. Kalau memang belum tanggal 15 Februari, meskipun mampu kok belum dibayar, enggak apa-apa. Karena memang belum sampai pada batas. Masih ada rentang waktu untuk membayar, masih ada batas. Tapi kalau sudah 15 Februari kok dia masih besok-besok, padahal dia bisa membayar itu, dia orang kaya, ketika dia membayar itu uangnya juga masih ada banyak untuk keperluan hidup. Nah, di sini dikatakan dzulmun, itu adalah sebuah kedzaliman. Wa min akbari dzulmi, dan di antara kedzaliman yang besar itu adalah al-yamin al-fajirati ala al-yamin al-fajiratu ala haqqin alaihi. Seorang yang bersumpah dengan sumpah yang buruk, dengan sumpah yang tidak benar, hanya untuk ala haqqin alaihi, hanya untuk mengakui haknya padahal bukan haknya. Kok sumpah yakin HP-ne nggon aku,
Padahal dia nemu di masjid misalnya. Sumpah iki ngon aku. Ini adalah termasuk kedzaliman yang besar. Bersumpah hanya untuk mengakui harta yang sebenarnya harta itu bukan milik dia, sampai kemudian dia bersumpah. Padahal mengakui harta yang sebenarnya harta itu bukan milik dia, kok diaku-aku, tidak boleh. Apalagi mengaku-akunya sambil bersumpah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaqtata'a haqqam ri'in, siapa orangnya yang memutus hak seorang muslim, imri'in muslim, siapa orangnya yang memutus hak seorang muslim, biyaminihi, dengan sumpahnya. Ini misalnya HP punya si A, kemudian dia bersumpah, sumpah itu HP punya saya, bukan si A. Nah, ini kan haknya si A. Dia memutus haknya si A misalnya dengan cara bersumpah, faqad aujaballahu lahu an-nar, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang itu masuk neraka. Allah wajibkan kepada orang itu untuk masuk neraka, bersumpah. Ini masalah kecil nggih, yang saya beri contoh itu adalah masalah-masalah kecil. Nah, ini apalagi masalah-masalah besar dengan harta yang jutaan, ratusan juta, miliaran, triliunan, maka itu lebih berbahaya lagi. Ketika dia bersumpah mengaku-ngaku bahwa harta itu miliknya, padahal harta itu milik orang lain, apalagi milik orang lainnya adalah milik orang banyak, maka faqad aujaballahu lahu an-nar, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan orang itu masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat seperti itu. Kila, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, wahai Rasulullah, meskipun itu perkara kecil, dia bersumpah bahwa barang itu milik dia padahal milik orang lain, sehingga dia memutus hak orang lain. Ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, wahai Rasulullah, apakah itu berlaku meskipun barangnya itu sepele? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in kana qadiban min arak, meskipun sebatang kayu siwak. Arak itu adalah kayu yang biasa digunakan untuk bersiwak. Sumpah iki nggonku kayu siwak. Padahal dia tahu, bukan karena kesalahan, bukan karena kekeliruan, bukan karena ketidaktahuan. Dia tahu bahwa kayu siwak ini milik orang lain, sehingga dia memutus haknya orang lain. Maka ini terancam dengan ancaman yang berat. Wa in kana syai'an yasira. Kayu siwak niku regine pinten? Kayu siwak niku sekitar 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Nah, tergantung besar kecilnya kayu siwak. Meskipun itu kayu siwak yang seharga 5.000, itu menjadi masalah di akhirat, bisa menjadi masalah di akhirat. Maka sahabat itu ketika Rasul bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan ia masuk neraka, maka sahabat kemudian bertanya, Rasul, meskipun itu kayu, meskipun itu perkara sepele? Kata Rasul, meskipun itu sebesar kayu siwak, yang kalau di Indonesia harganya 5.000-an. Kalau di Arab ya lebih murah lagi. 5.000 mungkin bisa sak kepok kayu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada satu lagi, satu baris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin fakatamana." Siapa orangnya yang kami pekerjakan, artinya dia bekerja ala amalin, atas sebuah pekerjaan, bekerja dengan orang lain. Bekerja nopo, jadi bawahan atau jadi apa, bekerja kepada orang lain atau jadi partner. Fakatamana, maka kemudian dia menipu, menggelapkan, mencuri, mahiton, satu helai kain, fama fauqahu, atau yang lebih kecil daripada itu,
satu helai kain. Dalam riwayat yang lain ada yang membaca mikhyatan, satu jarum. Mikhyat berarti satu jarum. Kalau makhitan, satu helai kain. Fama fauqahu, ataupun yang lebih kecil dari itu, kana ghululan, maka itu termasuk harta ghulul. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang akan dihadirkan pada hari kiamat. Siapa orangnya yang bekerja di sebuah tempat, kemudian dia menipu, mencuri satu helai kain ataupun yang lebih kecil daripada itu, maka harta itu akan dihadirkan kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari harta yang haram. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul-betul berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mendolimi orang lain, di antaranya adalah mendolimi harta orang lain. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk bisa ngaji, untuk bisa thalabul ilmi, untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu meskipun dalam kondisi hujan-hujanan. Semoga ini menjadi saksi kelak di akhirat bahwasanya kita berusaha untuk berbuat baik, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar akan menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan ridho, cinta, dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa menghadiri kajian-kajian ilmu yang lain. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.